Oke, maaf tadi ada sedikit kendala ya. Barusan di lock. Oke, langsung aja kita mulai ya. Terakhir kita lanjut ke nomor 15. Oke, kita baca dulu soalnya. Jika jangkauan antar kuartil dari data berurutan X-1, 2X-1, 2X, 3X, 5X-3, 4X plus 2, 6X plus 3 adalah 11, maka sebentar ya, ini kayaknya not responding. Oke. Udah aman ya teman-teman? Oke, jadi ini diberikan di soalnya diberikan data ya. Datanya itu berurutan X-1, ada 2X-1, 2X dan seterusnya. Jadi kita tulis dulu ya datanya X-1, terus 2X-1, terus 2X, terus ada 3X, ada 5X-3, terus ada 4X plus 2, terus ada 6X plus 3. Nah, di soal itu diketahui kalau jangkauan antar kuartilnya itu 11. Nah, jangkauan antar kuartil itu apa sih, teman-teman? Jangkauan antar kuartil itu adalah hamparan, simbolnya H, itu adalah Q3 dikurangi Q1. Iya, Q3 dikurangi Q1. Nah, Oke. Jadi jangkauan antar kuartil itu simbolnya H atau hamparan gitu ya. Itu rumusnya Q3 dikurang Q1. Oh, ini sebentar ada yang ngechat di Zoom ya. Oke, ini mungkin barusan masuk atau soal terakhir gitu ya. Mungkin nanti untuk pembahasan-pembahasan sebelumnya bisa teman-teman lihat mungkin yang belum sampai ke progres yang ini gitu ya. Teman-teman masih bisa akses kok, nanti ada PDF-nya bisa kalian cek di link kalian. Jadi sementara diikuti dulu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita lanjut ya. Jangkauan antar kuartilnya itu 11. Jadi ini sama dengan 11. Nah, kita mau cari tahu nih yang Q3 itu yang mana, yang Q1 itu yang mana. Karena datanya ini ganjil dan ini datanya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Berarti yang tengah-tengah ini median ya. Ini median atau median itu kan sama aja kayak Q2. Berarti Q3-nya yang mana? Q3-nya yang ini. Nah, ini Q3. Terus yang ini Q1. Kuartil pertama, ini kuartil kedua. Nah, Q3-nya berapa? Q3-nya itu 4X plus 2. 4X plus 2 dikurangi Q1-nya 2X min 1. Ini sama dengan 11. Jadi kita mau nyari X-nya dulu, teman-teman. 4X plus 2 dikurang 2X ditambah 1 sama dengan 11. 4X dikurang 2X, 2X ditambah 3 sama dengan 11. 2X sama dengan berapa nih? 8 ya? Ya, X-nya sama dengan 4. Benar nggak? X-nya sama dengan 4. Ya, X-nya sama dengan 4. Oke, kita simpan X-nya 4. Kita langsung masukin aja ya X-nya ke datanya. Jadi datanya yang baru setelah kita masukin X-nya itu kelihatan, teman-teman. Biar enak. Jadi 3, terus berapa nih? 8 dikurangi 1, 7. Terus 8, terus 12. Terus berapa nih? 17 ya. Terus ada 18, terus ada 27 ya. Ya, 27. Nah, terus kita mau ini apa? Nyari pernyataan yang benar. Pernyataan yang benar itu kita cek dari yang pertama dulu ya, teman-teman. Sebenarnya ini ada tipsnya. Habis ini aku kasih tahu tipsnya ya. Kita cek yang pertama dulu. Mediannya adalah 10. Mediannya adalah 10. Median tuh yang mana nih? Yang ini ya. Ini median atau kuartil kedua.
Salah ya berarti yang satu salah. Kalau satu salah, otomatis tiga juga salah. Selanjutnya kita cek yang kedua. Yang kedua rata-ratanya ada 13. Rata-rata. Ini aja. Rata-rata itu kan min. Tinggal dijumlah berapa tuh? 3 tambah 7 tambah 8 tambah 12 tambah 17 tambah 18 tambah 27 dibagi 7 ya datanya. Berapa nih? 10 30 tambah ini berapa nih? 30 tambah 35 65 tambah 27 85 tambah 7 92 ya. 92 dibagi 7 berapa nih? Kayaknya nggak bulat ya teman. 92 bagi 7. 7 dapat 1, 12, 7, 1. Ya, 11, oh salah ini 21, 21 ya. 22, 22, ini 21, dapat 3 ya, 13, sekian gitu ya, karena masih ada sisa 1. Ya 13, sekian. Jadi ini yang kedua juga salah. Nah, karena yang kedua salah, otomatis yang 4 benar dong. Dan mungkin ada pernyataan 1, 2, 3, 4 salah semua. Kalau soal yang tipe kayak gini ya, yang 4 pasti benar. Jangkauannya adalah 24. Kalau nggak percaya, jangkauan itu kan yang paling besar dikurangi yang paling kecil. 27 dikurangi 3, 24. Jadi jawabannya 4 saja. Oke. Nah, untuk tipsnya mungkin aku kasih tahu ya tipsnya itu kayak gini. Bentar, gimana ya? Oh, di sini ada. Nah, ini ya tipsnya teman-teman.
Recording in Oke, apakah udah kelihatan teman-teman? Udah ya? Hmm, Oke, tadi sampai ini ya. Tadi sampai tips ya kalau nggak salah. Oke, aku recall lagi ya tipsnya. Nah tadi. Oh ini. Nah, oke. Jadi tipsnya itu, kalian yang pertama itu cek 1 atau 3 dulu. Ya kan? Setelah itu, kalau 1 benar, itu otomatis 3 juga benar. Kan? Terus kalau 1 salah, otomatis nah, 3 itu saling berkorespondensi ya teman-teman, untuk tipe soal yang kayak gini. Terus misalkan benar kan, tetap harus cek 2. Jadi antara benar atau salah cek 2 gitu ya. Kalau 2 benar, cek 4. Pokoknya ikutin yang di ini, yang di diagram ini aku bikin. Terus kalau 2 salah, otomatis yang benar itu cuma 1 dan 3 benar. Terus misalkan dari cabang sini gitu ya, cek 2 salah, berarti yang terakhir ini 4 benar. Cara bacanya gitu ya teman. Itu tipsnya. Kak boleh dijelasin ulang nentuin Q3 sama Q1-nya. Oke. Q3 sama Q1-nya itu ini, kebetulan ini datanya itu jumlahnya 7. Jadi yang tengah ini adalah Q2 atau median. Terus yang kayak tengahnya lagi antara sisi sini sama nah itu Q3. Terus yang ini Q1 gitu. Jadi kebetulan aja ini datanya enak atau datanya pas gitu. Jadi Q3-nya kan ini, Q1-nya kan ini. Jadi dikurangi nanti dapat X-nya. Oke. Kita gimana caranya ngitung jangkauannya? Cara ngitung jangkauan itu kan data terbesar dikurang data terkecil. Jadi 27 dikurangi 3. Gitu. Oke, 27 dikurangi 3 kan 4. Range atau jangkauan. Range. 27 dikurangi 3 sama dengan 4. Nanti kalian lihat lagi ya, ini sama dengan 24. Nanti kalian lihat lagi ya pembahasannya misalnya. Oh ya, teman-teman mungkin kalau mau bertanya bisa lebih bagus itu bertanyanya ke everyone ya teman-teman, biar yang lainnya juga tahu pertanyaannya seperti apa gitu. Biar sama-sama belajar. Oke, kita lanjut aja ya. Oke, kita lanjut ke paket 2 ini teman-teman. Paket 2 nomor 1. Kita kerjain ya. Kita baca dulu soalnya. Nah, lagi. Oke. Hasil perkalian semua solusi bilangan real yang memenuhi akar pangkat 3 dari X sama dengan 2 per 1 ditambah akar pangkat 3 dari X adalah, nah ini gampang ya teman-teman, tinggal misalin gitu doang. Jadi 1 ditambah akar pangkat 3X. Kita misalin, misal A itu sama dengan akar pangkat 3 dari X. Biar mudah gitu ya. A sama dengan 2 per 1 ditambah A. Ini kita bisa kali silang, jadi A dikali 1 ditambah A sama dengan 2. Kita masukin kaliannya, A ditambah A kuadrat sama dengan 2. Kita pindah ruas, A kuadrat ditambah A dikurang 2 sama dengan 0. Terus kita cari akar-akarnya, berapa nih faktorannya? A plus 2 sama A min 1 ya, sama dengan 0. A-nya berapa nih? A sama dengan min 2 atau A sama dengan 1. Nah, A-nya tadi apa? A-nya tadi kan akar pangkat 3 dari X. Akar pangkat 3 dari X sama dengan negatif 2. Nah, biar jadi X saja, itu berapa? Maksudnya diapain? Dipangkatin 3 kan?
ininya dipangkatin 3 jadi X doang, terus yang ini dipangkatin 3 jadi X, dipangkatkan 3 jadinya X sama dengan min 8. Terus yang ini akar pangkat 3 dari X sama dengan 1, dipangkatin 3, X sama dengan 1 pangkat 3. X sama dengan 1. Nah, yang ditanyain, hasil perkalian semua solusi bilangan real yang memenuhi. Nah, solusinya kan ini, X sama dengan min 8 sama X sama dengan 1. Solusinya berarti, kalau dikalikan berarti min 8 dikali 1 sama dengan min 8. Jadi jawabannya yang A. Oke. Apakah ada yang ditanyakan? Ini cukup gampang ya, ini yang pertama. Mungkin langsung kita lanjut aja ya, kita nanti buka sesi pertanyaannya agak di akhir aja, nggak apa-apa. Nah, yang kedua, kalian perlu merecall sifat-sifat logaritma nih teman-teman. Bentar ya. Oke, kita baca soalnya. Jika 7 log, ini yang tanya, Kadi masuk di grup Matdas 2 Simakara tidak? Bentar ya. Oh, sepertinya belum ya teman-teman. Mungkin nanti aku bakal join. Nanti pembahasannya aku juga kirimin ke grup kalian ya. Kita lanjut aja ya. Kita agak cepat gitu. Jika 7 log sekian ini sama dengan 0, jadi kayak 7 log, terus di dalamnya ada 3 log lagi, terus di dalamnya ada 2 log X sama dengan 0. Nah, yang ditanyain ini, 2X ditambah 4 log X kuadrat. Kita fokus sama yang ini dulu. Ya, kenapa? Yang ditanyain kan ini. Di dalam sini kan ada X-nya, sedangkan kita nggak tahu X-nya berapa ya kan. Jadi kita nyari X-nya dulu, nyarinya dari mana? Dari sini gitu loh. Jadi cara berpikir analitis seperti itu. Kita harus tahu mana yang ditanyain, kita harus cari apa gitu. Kalian harus bisa mengidentifikasi soalnya. Kita tulis dulu ya, 7 log dalam kurung 3 log dalam kurung 2 log X ini sama dengan 0. Nah, teman-teman ingat nggak sifat logaritma? Yang ini. A log 1 sama dengan 0. Kenapa kayak gini? Ini berkorespondensi sama A pangkat 0 sama dengan 1. Ya nggak? Kan berapapun kalau dipangkatkan 0 sama dengan 1. Jadi kalau logaritma bentuk kayak ini kan artinya kayak ini. Kan A log B sama dengan C. Itu kan artinya, ini kita recall ya. A pangkat C sama dengan B. Jadi kalau kayak ini, A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi A-nya ini mau berapapun, itu hasilnya kalau di logkan 1 gini, hasilnya sama dengan 0. Berarti kalau yang ini 7 log berapa sama dengan 0. Jadi ini berapa teman-teman? Ini harusnya 1 kan ya? Bisa bayangin kan? 7 log 1 sama dengan 0. Jadi yang di dalamnya ini haruslah 1 gitu. Jadi 3 log terus 2 log X sama dengan 1. Ya, ini. Oke. Terus ada sifat lagi teman-teman. Sifatnya A log A sama dengan 1. Kenapa kayak ini? Karena kan kalau kayak ini A pangkat 1 sama dengan A. Ya enggak? Berapapun kalau dipangkatkan 1 bilangan itu sendiri. Nah, berarti 3 log berapa sama dengan 1? Jadi yang di dalamnya ini berapa? Yang di dalamnya itu bilangan itu sendiri. Berarti ini kalau 3, berarti di sini juga 3. Gitu kan? Bisa bayangin ya teman-teman. Jadi yang ini 2 log X sama dengan berapa? 3. Nah, kalau kayak gini, ikutin yang ini, jadinya berapa? 2 pangkat 3 sama dengan X. Berarti X-nya berapa? X-nya sama dengan 8. Oke? Kita ketemu X-nya 8. Tinggal masukin ke sini. 2X 2X ditambah 4 log X kuadrat. Sama dengan berapa nih? 2 dikali 8 ditambah 4 log 8 kuadrat. Kemudian berapa nih? 16 ditambah 4 log berapa? 64 ya. Berapa nih? 3 ya. 16 tambah 3. Karena 4 pangkat 3 itu 16. Kemudian 19. Jadi jawabannya yang C. Apakah ada yang ditanyakan teman-teman? Oke, kita lanjut aja ya kalau nggak ada yang ditanyakan.
Ini agak cepat aja ya teman-teman. Kita targetnya mungkin sampai nomor 7, nggak bisa ya, tadi ada kendala. Nomor 3, misalkan P dan Q adalah bilangan-bilangan real tidak nol. Ini perlu digarisbawahi ini, tidak nol. Dan persamaan kuadrat ini, x kuadrat ditambah px tambah q sama dengan 0, mempunyai solusi P dan Q. Nah, jadi jangan bingung ya teman-teman. Kayak kan di dalamnya ini ada variabel P dan Q, dan ternyata solusinya ini juga P dan Q gitu. Jadi permainan kata-kata aja. Terus maka P kuadrat dikurangi 2Q sama dengan berapa? Kita tulis dulu ya. X kuadrat ditambah PX ditambah Q sama dengan 0. Nah, ini tuh punya dua akar gitu kan. Akar atau solusi. Jadi akar itu bisa disebut solusi juga. Jadi kalau mempunyai solusi ini, mempunyai akar ini dan ini gitu. Kan kalau persamaan kuadrat, akarnya atau solusinya kan ada dua. Nah, itu ada P dan Q gitu loh. Jadi ini punya dua solusi. Solusinya itu adalah P dan Q. Kalau kalian biasa menyebutnya itu X1 sama X2. Nah, X1-nya itu P, nah X2-nya itu Q gitu loh. Jadi maksudnya kayak gitu maksud soal ini. Oke, kita lanjut. Terus yang ditanyakan kan ini P kuadrat min 2Q. Nah, kita otomatis kita perlu tahu dong P-nya berapa, Q-nya berapa. Nah, kita nyarinya dari mana? Nyarinya dari sini. Pakai apa? Pakai sifat-sifat dari persamaan kuadrat. Kan kalau kayak ini, yang recall ya. AX kuadrat ditambah BX ditambah C ditambah C sama dengan 0 punya X ini. Nah, ini kalau dua akarnya dijumlah, X1 tambah X2, itu apa? Min B per A kan? Terus kalau akarnya dikali, X1 dikali X2 itu C per A. Gitu. Nah, sekarang kita bawa ke yang sini. Kita pakai pulpen biru ya. Nah, kita mau nyari X1 plus X2. X1 plus X2 sama dengan min B per A. Itu kan? X1 plus X2. X1-nya P. Berarti P plus Q. Ini kan? Sama dengan min B per A. Nah, ini yang jadi B yang mana nih? Yang jadi B kan ini kan? P. Berarti min B, berarti min P. Terus yang jadi A mana nih? Yang jadi A di sini. Koefisiennya ini. Koefisiennya ini 1. Jadi kita tulis per 1. Jadi P plus Q itu sama dengan min P. Ya kan? Terus ini kita pindah ruas jadi 2P ditambah Q sama dengan 0. Ya enggak? Kita simpan. Oke. Terus kita pakai sifat yang kedua, X1 kali X2. X1 dikali X2 itu sama dengan C per A. X1-nya kan P. Terus X2-nya Q. Jadi P dikali Q sama dengan C-nya yang mana? Yang jadi C kan ini. Kalau kalian lihat yang ini. Nah, semoga gak bingung ya. Yang jadi C kan ini. Yang jadi C itu Q. Jadi ini permainan variabel doang. Terus yang jadi A ini satu lagi ya. Jadi Q per 1 gitu. Nah, karena ini yang perlu digarisbawahi tadi, P dan Q itu tidak nol. Tidak nol, gitu kan. Tidak nol, jadi ini bisa dicoret. Jadi P-nya sama dengan 1. Kenapa? Karena untuk mencoret itu tidak asal-asalan ya teman-teman, nanti kalau kalian teliti gitu ya. Jadi P-nya sama 1 ya. Aku ulangi. Mencoret itu bisa asalkan keduanya itu bukan nol. Jadi kalau misalkan ini ada kemungkinan nol itu tidak boleh dicoret. Kalau ini misalkan ada kemungkinan nol, itu kalian harus faktoring. Ini sekedar pengetahuan ya. Kalau misalkan ini ada kemungkinan nol gitu ya, kalian harus faktoring. Jadi kayak dipindah ruas sama dengan nol, terus kalian berfaktoring. Kalian faktoringnya itu berarti Q dalam kurung P min 1 sama dengan 0. Berarti ini kalau gini kan antara Q sama dengan 0 atau P sama dengan 1. Jadi ada dua kemungkinan gitu kan. Cuman di soal udah diketahui P dan Q itu tidak 0. Jadi yang 0 Q sama dengan 0 ini otomatis tidak memenuhi gitu. Jadi ini tadi bisa dicoret. Jadi kita ketemu P-nya sama dengan 1. P-nya sama dengan 1 kita simpan ya. Nah, terus kita masukin ke yang ini. Kita masukin ke yang ini. 2P ditambah Q sama dengan 0. P-nya 1 berarti 2 kali 1 tambah Q sama dengan 0. Berarti Q-nya berapa? Q-nya itu adalah ini 2.
Halo? Oke, mohon maaf ya teman-teman tadi DC. Lanjutin ya. Tadi kira-kira sampai mana ya tadi DC-nya? Sampai P udah ketemu kan ya? P sama Q-nya. Mungkin tinggal ngitungin ini doang ya. Tadi aku DC-nya. Apakah ada yang bisa respon? Oke, aku anggap gitu aja ya teman-teman ya. Jadi tadi berhasil nemuin P-nya sama nemuin Q-nya. Jadi P-nya 1, Q-nya min 2. Kita masukin ke sini, P sama dengan 1, Q sama dengan min 2. Yang ditanyakan kan P kuadrat min 2Q. Jadi 1 kuadrat dikurangi 2 dikali min 2. Jadi 1 ditambah 4 sama dengan 5. Jawabannya yang D. Tuh. Apakah ada yang ditanyakan teman-teman nomor 3? Hasil Q dari mana, Kak? Nah, hasil Q itu dari sini. Kan tadi kita pakai sifat yang ini. Itu kan kita ketemunya ini. P plus Q sama dengan min P per 1. Kita selesaiin. P plus Q sama dengan min P. Terus ini. Nah, 2P tambah Q sama dengan 0. Ini kita simpan gitu kan. Nah, terus dari sifat yang kedua, ini kita ketemu P-nya. P-nya sama dengan 1. Nah, P-nya sama dengan 1 kita masukin ke sini. Dan seterusnya, ini kalian hitung sendiri ya. 2P plus Q sama dengan 0, kita 1. Nah, ketemu Q-nya min 2. Kayak izin bertanya itu X2-nya Q dari mana ya? X2-nya Q dari mana? Karena ini dari soal. Kan tadi di awal kan aku udah bilang kan ini cuma permainan variabel doang. Jadi persamaan kuadrat X kuadrat plus PQ tambah Q sama dengan 0 ini mempunyai solusi P dan Q. Mempunyai solusi P dan Q atau mempunyai akar P dan Q. Kan biasanya kita menyebutnya akarnya itu kan X1 sama X2 gitu kan. Cuman di sini solusinya itu P dan Q. Jadi kayak variabelnya yang di sini doang, yang di sini itu juga jadi akarnya itu. Jadi kayak permisalannya gitu kan. Kan variabel itu kayak permisalan. Jadi gini doang. Jadi X1-nya P, X1-nya P, X2-nya Q. Oke. Kak, sifat-sifat persamaan kuadrat apa aja, Kak? Sifat-sifat persamaan kuadrat itu karena ini kuadrat ya, jadi yang penting itu ada dua ini doang. Di sini ya. X1 plus X2 sama dengan min B per A, sama X1 kali X2 sama dengan C per A. Gitu. Oke, mungkin nggak ada yang tanyain lagi ya. Kita lanjut ya. Nomor 4. Diberikan sistem persamaan ini sama dengan 0. Terus X plus Y, bentar ya. Oke, kita lanjut ya. Diberikan sistem persamaan ini min X plus 2Y min 3Z min 7 sama dengan 0. Terus ada ini juga, jadi ini cuma informasi gitu ya, informasi dari soalnya tuh kayak ini. Nah, yang ditanyain adalah nilai X plus Y plus Z. Jadi kita bakal kegunain yang ini sama yang ini, gitu ya. Ini kita kerjain dulu atau kita tulis sebagai sebuah persamaan yang umum gitu kan. Jadi tujuannya kita pindah ke ruas kanan gitu ya. Min X plus 2Y min 3Z sama dengan 7. Terus yang ini kita mau pakai kan karena sama dengannya ada 3, kita bisa pakai yang ini dulu. Maksudnya sama dengannya ada 2, cuman ininya ada 3 gitu, paham ya? Jadi kita pakai yang ini dulu. Jadi ini tuh kayak istilahnya setara gitu loh. Kita pakai yang ini dulu. Jadi gimana ya di sini ya? Kita kasih poin. X plus Y per 2 sama dengan Y min Z per 3. Nah, terus yang berikutnya kita juga bisa pakai ini kan. Nah, kita bisa pakai ini, kita tulis di sini ya. Y min Z per 3 sama dengan Z per 4. Tuh. Ini tuh sebenarnya materi sistem persamaan linear. Ini kita pindah ruas, jadinya 3 X plus Y sama dengan 2 Y min Z. Ini.
Terus kita kaliin 3x plus 3y sama dengan 2y min 2z. Terus ini kita pindah ruas ya. 3x plus y sama dengan 3x plus y, z-nya juga kita pindah, plus 2z sama dengan 0. Terus yang ini, kita 4-nya kali silang, sama dengan 3z, gitu kan. 4y min 4z sama dengan 3z. Terus 3z-nya kita pindah juga, 4y min berapa nih? 7z sama dengan 0. Nah, jadi kita pada intinya punya 3 persamaan gitu ya teman-teman. Ini, sama ini. Oke. Nah, terus, bentar ya. Ini yang persamaan ketiga ini 4y min 7z sama dengan 0. Kita mau ambil salah satu variabelnya gitu loh, buat disubstitusiin. Sebenarnya kalian bisa kayak pakai cara apa saja kan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Aku rasa udah bisa ya. Ada yang pakai metode Cramer, ada yang pakai eliminasi, ada yang pakai substitusi. Nah itu terserah kalian mau pakai yang mana. Pakai cara yang menurut kalian paling cepat. Kalau kalian terbiasa pakai eliminasi. Kalau mau dicoba campur sama substitusi juga bisa. Nah ini aku mau pakai campur sama substitusi gitu. Oke, bentar ya teman-teman, ada azan, kita dengerin dulu ya.
Oke, udah selesai. Kita lanjut ya teman-teman. Jadi seperti yang udah aku sebutin tadi, kita bisa pakai cara apapun buat menyelesaikan SPL-nya. Ini kita rangkum dulu ya, persamaannya ada apa aja. Aku tulis di sini aja deh. Di sini ya. Di bawah sini aja. Jadi min X, berapa tadi? Min X plus 2Z, min 3Z, min 3Z sama dengan 7. Ini kita namain persamaan 1 gitu ya. Terus kita juga punya 3X plus Y plus 2Z sama dengan 0. Kita namain persamaan 2. Terus 4Y min 7Z, 4Y min 7Z. Oh iya, tadi mau pakai cara substitusi ya. Jadi 4Y min 7Z ini bisa kita jadiin satu variabel gitu. Jadi disama dengan kan gitu ya. 4Y sama dengan 7Z. Jadi kita mau pakai yang Y-nya ya. Jadi Y sama dengan 7/4Z gitu. Nah, jadi kita tulis di sini ya. Y sama dengan 7/4Z. Oke. Ini kita simpan. Nah, untuk step berikutnya kita substitusiin Y sama dengan 2/4Z ke persamaan yang mana nih teman-teman enaknya? Kita substitusiin ke persamaan 1 ya. Kita substitusiin ke persamaan 1. Jadi min X plus 2 dalam kurung 7/4Z. Atau sebenarnya kan kalau mau pakai eliminasi, kalau lebih gampang juga nggak apa-apa sih teman-teman. Ini aku pakai substitusi 7/4Z dikurang 3Z sama dengan 7. Ini kita selesain, min X ditambah 7/2Z min 3Z sama dengan 7. Ini kita kaliin 2 ya, biar pecahannya hilang yang per 2 ini. Kita kaliin 2. Nah, simbolnya titik aja. Nah, kali 2 gitu ya. Jadi min 2X plus 7Z min 6Z sama dengan 14. Kita punya min 2X plus Z sama dengan 14. Nah, ini kita simpan. Jangan lanjut. Nah, oke, kita simpan. Terus kita substitusiin juga Y sama dengan 7/4Z ke persamaan 2. Persamaan 2-nya 3X plus Y, berarti Y-nya kita ganti sama 7/4Z, ditambah 2Z sama dengan 0. Kita kaliin 4 biar penyebutnya hilang. Jadinya 12X plus 7Z ditambah 8Z sama dengan 0. 12X ditambah berapa nih? 15Z sama dengan 0. Oke. Nah, ini kita punya dua persamaan nih. Yang min 2X plus Z sama 12X plus 15Z. Selanjutnya kita pakai apa teman-teman? Kira-kira pakai eliminasi kan? Karena ada dua persamaan. Kita pakai ini aja ya, merah. Jadi min 2X plus Z sama dengan 14 sama 12X plus 15Z sama dengan 0. Ini kali berapa nih? Kali 6 ya. Ini kali 1. Jadinya min 12X plus 6Z. 14 kali 6 berapa? 60 tambah 24, 84. Terus 12X plus 15Z sama dengan 0. Kita jumlah 21Z. Ini kan 0 ya. Sama dengan 84. Jadi Z-nya ketemu berapa nih? Z-nya ketemu 4. Setelah Z-nya ketemu 4, kita masukin Z-nya ke sub Z sama dengan 4 ke ini aja ya.
Yang ini aku namain persamaan 3 gitu ya. Ke persamaan 3. Jadi min 2x plus z sama dengan 14, min 2x plus 4 sama dengan 14, min 2x sama dengan 10. X-nya berapa nih? X-nya sama dengan minus 5. Minus 5. Terus yang Y sama dengan 7/4 Z, bisa kita substituin Z-nya ya. Substitusikan Z sama dengan 4 ke yang Y sama dengan 7/4 Z. Nah, jadi Y-nya akan berapa? 7/4. 7/4 dikali 4. Y-nya ketemu 7. Artinya bisa coret. Nah, jadi ketemu nih X, Y, dan Z-nya. X-nya min 5, Y-nya sama dengan 7, dan Z-nya sama dengan 4. Yang ditanyain soal adalah X plus Y plus Z. X-nya tadi min 5, Y-nya tadi berapa? 7 ya. Y-nya 7, Z-nya 4. Nah, berapa nih? 11 dikurang 5. 6 ya. Jadi jawabannya yang D. Oke. Mungkin ini sebenarnya soalnya nggak susah ya kalau menurut aku. Cuman butuh waktu pekerjaan yang lama ya kan. Karena ini tuh cuman kayak soal-soal apa ya? Soal SMA biasa yang dimana kita cuman nyelesain sistem persamaannya. Mungkin kalian udah belajar ya. Kayak diberikan 3 persamaan, kita nyari X, Y, Z-nya. Kan caranya emang gini gitu ya. Caranya emang dieliminasi, disubstitusi gitu doang. Jadi emang makan waktu lama. Cuman kayak kalau kayak ngotak-ngatik atau mikir ide-ide ini kayak gimana gitu, untuk soal ini kayaknya nggak ada ya. Cuman kayak alurnya gini doang. Mungkin kalian bisa kayak untuk mempersingkat waktu, bisa latihan menghitung gitu ya. Ini enaknya pakai substitusi atau eliminasi gitu biar cepat. Oke. Kak boleh diulang nggak tadi Y sama dengan 7/4 Z-nya dapat dari mana? Oke. Dari sini ya. Kan kita aku ulang dari ini ya. Kan yang ini, yang Y min Z/3 sama dengan Z/4 ini. Nah, ini kita kali silang. Terus kan ketemu kayak gini. Ini dikaliin 4Y min 4Z sama dengan 3Z. 4Y min 7Z, ini 3Z-nya dipindah ke ruas kiri, jadinya 4Y min 7Z sama dengan 0. Nah, tuh min 7Z-nya pindah ke kanan, atau sebenarnya yang ini, yang 4Z ini dipindah ke kanan langsung juga bisa. Jadi 4Y sama dengan 7Z. Nah, ini dibagi 4. Ini bagi 4 dapat Y, ini dibagi 4 dapat 7/4Z. Gitu. Oke, karena nggak ada pertanyaan, kita lanjut ya. Kita lanjut ke nomor 5. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini adalah, jadi akar X kuadrat min 4 kurang dari sama dengan 3 min X. Akar X kuadrat min 4 kurang dari sama dengan 3 min X. Oke, nah kalau kayak gini kira-kira diapain teman-teman? Dikuadratin kan? Tapi untuk mengkuadratin itu nggak sembarangan ya teman-teman, harus ada syaratnya. Jadi syarat mengkuadratkan pertidaksamaan gitu ya. Tidak samaan itu dua ruasnya, kedua ruas harus positif. Kedua ruas harus positif. Jadi yang ruas ini harus positif, yang ruas ini harus positif. Kenapa kayak gini? Coba bayangin kalau misalkan kedua ruas nggak positif, salah satu nggak positif nih. Misalkan min 3 kurang dari sama dengan 5. Min 3 kurang dari sama dengan 5 itu benar kan ya? Min 3 emang kurang dari sama dengan 5. Gitu kan? Atau aku ubah deh. Min 3 itu kurang dari sama dengan 1. Benar kan ya? Min 3 itu kurang dari sama dengan 1. Coba kalau kita kuadratin. Gimana ininya semuanya nggak positif. Kalau kita kuadratin kan min 3 kuadrat kurang dari sama dengan 1 kuadrat ini kan.
Nah, min 3 kuadrat 9, kurang dari sama dengan 1. Nah, sekarang jadi salah dong, 9 kurang dari sama dengan 1. Jadi nggak boleh. Jadi syaratnya untuk mengkuadratin itu kedua ruas harus positif. Gitu. Nah, untuk soalnya, untuk soal kita, yang akar X kuadrat min 4 kurang dari sama dengan 3 min X, itu kan untuk bilangan di dalam akar, itu kan selalu positif ya. Maksudnya bilangan akar itu selalu positif. Karena ini selalu positif, dan ini kan akar kurang dari sama dengan ini gitu kan ya. Kalau ini positif berarti yang di sini kan lebih darinya ini gitu kan ya. Nah, lebih darinya positif itu apa? Lebih darinya positif itu kan positif juga gitu kan ya. Gak mungkin dong lebih darinya positif itu negatif. Jadi kalau ini positif, lebih darinya itu positif juga. Jadi karena ini positif, ini juga positif, bisa kita kuadratin gitu loh. Nangkep nggak? Semoga nangkep ya teman-teman. Kalau semuanya udah positif, kalau semuanya udah tergaransi atau terpastikan positif itu, baru bisa kita kuadratin. Nah, sekarang kita kuadratin ya. X kuadrat min 4 kurang dari sama dengan 3 min X kuadrat. X kuadrat min 4 kurang dari sama dengan berapa nih? 9 min 6X plus X kuadrat. Terus, ini sifat biasa ya teman-teman, A min B kuadrat itu. Terus ini kita pindah ruas. Nah, ini X kuadratnya bisa kita hilangkan ya. Ini kita pindah ruas ke kiri aja ya. X kuadrat dikurang X kuadrat kan 0. Terus min 6X-nya kita pindah ruas ke kiri jadi 6X. Terus 9-nya kita pindah ruas ke kiri ketemu min 4 jadinya min 13 kurang dari sama dengan 0. Terus 6X kurang dari sama 13. X kurang dari sama dengan 13 per 6. Apakah ini jawabannya teman-teman? Bukan. Jadi jawabannya bukan yang ini teman-teman. Jadi bukan yang D. Kenapa? Karena kita perlu ada syarat. Ini kayak ini yang pertama ya. Jadi kita udah ketemu yang ini. Kita ketemu yang ini. Jadi jangan terjebak ya teman. Kalian harus memperhatikan syarat juga. Syaratnya itu bentar. Oke. Yang kedua gini ya. Syaratnya itu bilangan di dalam akar itu juga harus positif, ya kan? Jadi yang di dalam akar ini harus positif. Karena kenapa? Yang di dalam akar itu apa ya? Aksiomanya itu emang nggak boleh negatif. Kalau akar negatif 1, akar negatif 7 nggak boleh. Jadi yang di dalamnya itu emang harus positif. Jadi meskipun di dalamnya ini variabel, itu bisa kita misalin kayak positif gitu. Jadi X kuadrat min 4 itu harus positif gitu. Semoga nangkep ya. Jadi yang di dalam akar itu kan X kuadrat min 4. Itu harus positif. Lebih dari sama dengan 0. Nah, ini bisa kita faktorin ya. Kan A kuadrat min B kuadrat. Jadi X plus 2, X min 2 lebih dari sama dengan 0. Nah, terus kita apa ini? Kita uji titik ya. Ini min 2, ini 2. Kita ambil 0, hasilnya negatif. Ya kan? 0 plus 2, 0 min 2 negatif. Plus. Jadi solusinya yang ini. Solusinya itu adalah X kurang dari sama dengan 2 atau X lebih dari sama dengan 2. Nah, sebenarnya aku ada tips teman-teman buat ngerjain kayak gini. Itu kalian bisa nggak perlu pakai apa ya, uji titik. Jadi misalkan kayak gini. X plus 3 ini X min 1 sama dengan 0. Ini kan ada X sama dengan min 3 atau X sama dengan 1. Kalau ini bukan sama dengan 0 ya. Maksudnya kurang dari sama dengan 0 misalkan ya. Atau ini aja deh. Ini lebih dari sama dengan 0 gitu. Nah, kalau tandanya ini lebih dari, ini kan ada ini aku namain X yang kecil gitu ya, X yang kecil. Karena ini min 3, ini 1. Nah, dari ini yang kecil mana? Yang kecil kan min 3. Terus ini aku namain X yang besar. Kenapa? Karena 1 sama min 3 besar 1. Jadi kalau nanti ketemu bentuk kayak gini, bentuk pemfaktoran kayak gini kan ketemu 2X nih. Nah, kan pasti ada yang satunya lebih kecil atau satunya lebih besar. Gitu kan. Atau mungkin kembar gitu kan. Terus kalau tandanya lebih dari, itu solusinya pasti gini ya. Kalau tandanya lebih dari, itu solusinya X kurang dari sama dengan, jadi ngikut ya, kalau ada sama dengannya kasih sama dengan, kalau enggak. X kurang dari sama dengan X yang kecil atau X lebih dari sama dengan
X yang besar. Oke. Nah, kalau tandanya kurang dari, itu solusinya pasti di antaranya. Jadi X yang kecil kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan X yang besar. Nah, nggak percaya? Coba kita ya, kita cobain. Tapi kita cobanya pakai yang ini, yang kurang dari ya, yang kurang dari. Kita coba pakai yang kurang dari ini, kurang dari. Nggak ada sama dengannya. Jadi nanti solusinya juga nggak ada sama dengannya. Kita coba ya, kita coba uji titik. Min 3 di sini, 1 di sini. Kita uji titik 0. 0 berarti negatif ya, negatif, positif, negatif. Negatif, positif, positif. Yang diminta apa? Yang diminta kurang dari, jadi yang negatif. Nah, solusinya diantaranya kan, diantara X yang kecil sama X yang besar. Ya, X yang kecil, ini X yang besar. Nah, jadi kayak gitu ya tipsnya, bisa mempersingkat waktu sih, jadi nggak perlu uji titik. Gitu. Apakah bisa diterima teman-teman tipsnya? Nanti kalian lihat lagi ya tipsnya. Ini bakal di-share pembahasannya. Oke, tadi kita sampai mana? Sampai nemuin ini ya. Syarat kedua itu ini. Jadi yang pertama tadi kita nemu ini, yang kedua kita nemu. Nah, selanjutnya diapakan? Diiriskan. Jadi yang X kurang dari sama dengan 13/6 sama ini diiriskan. Jadi kayak ini. Ini min 2 ada sama dengannya ya. Terus 13/6 itu gimana? 13/6 itu lebih besar dari 2 ya. Berarti 2-nya dulu kan. 2 terus 13/6. Nah, terus ini X kurang dari sama dengan min 2 ke sini. Terus X lebih dari sama dengan 2 ke sini. Kan? Terus X kurang dari sama dengan 13/6 ke sini. Wah, yang berisan mana? Yang berisan ini. Nah, jadi solusinya apa teman-teman? Solusinya adalah X kurang dari sama dengan min 2 atau 2X 13/6. Jawabannya yang mana? A ya. Oke. Jawabannya adalah yang A. Apakah ada yang ditanyakan teman-teman? Ini materinya masuk materi bilangan mutlak. Pertidaksamaan mutlak lebih tepatnya. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita lanjut ya. Wah, udah sampai nomor 6 nih. Kak bisa diulang. Oke. Kita lihat dulu ya. Kita mungkin aku cara buka tutup grafiknya. Jadi kita ulang yang cara buka tutupnya grafik. Bentar. Cara buka tutupnya grafik. Oh, cara buka tutupnya grafik itu maksudnya lingkaran penuh gini ya. Lingkaran penuhnya ya. Kalau penuh itu berarti dia ada sama dengannya. Kalau nggak ada sama dengannya, dia bulatnya itu nggak penuh. Jadi misalkan tandanya itu gini, tandanya itu gini. Itu berarti kalian gambarnya itu gini, gini. Jadi nanti kalau misalkan ke gini gitu ya, kalian nulisnya juga, misalkan di sini angka, kalian nulisnya juga ini, kurang dari 3. Jadi nggak ada sambungan. Sama plus minusnya itu di uji titik ya, plus minusnya itu di uji titik ya. Jadi misalkan di sini, di antara min 2 sama 0, mungkin aku kasih tahu cara uji titik ya, aku recall. Cara uji titik itu antara min 2 sama 2 ada angka berapa nih? Ada angka 0, ya kan? Benar nggak ada angka 0? Ya kan ada angka 0 di sini. Nah, 0-nya kita masukin ke sini, ke persamaan, ke pertidaksamaan yang terakhir. Ya. Nah, 0-nya kita masukin 0 plus 2. 0 min 2, min 2. 2 dikali min 2, negatif kan? Plus kali minus, minus. Terus yang di sini, kita uji titik juga. Di kirinya min 2 ada bilangan berapa? Ada min 3, ada min 4, terserah mau pakai yang mana. Nah, itu nanti hasilnya positif. Atau karena ini persamaan kuadrat, ini kalian pasti juga udah pernah diajarin ya. Kalau persamaan kuadrat itu pasti selang-seling tandanya. Jadi plus min plus. Jadi kalian uji titiknya cuma sekali aja gitu. Jadi misalkan kalian ketemunya di sini plus, pasti kalian udah bisa nebak antara interval yang ini pasti min plus min plus min plus. Itu ya untuk uji titik dan namanya.
Kak, X kuadrat min 4 kenapa bisa lebih besar dari 0? Nah, itu emang apa ya? Emang aksioma atau syarat dari sananya gitu. Jadi sananya dari gimana ya? Dari apa? Hukum matematikanya ya. Emang di dalam akar itu harus positif gitu. Jadi ini kan di dalam akar kan X kuadrat min 4. Jadi bilangan yang di dalam akar itu harus lebih dari sama 0. Jadi harus ada syarat ini yang harus diperhatikan. Jadi bukan ini aja yang kalian kerjakan. Kalau kalian cuma merhatiin ini doang, dikuadratin doang, terus ketemunya X kurang dari 9 13/6, berarti salah, jawabannya dia pasti salah. Padahal jawaban yang benar itu ini. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut nomor 6. Kak, uji titik yang 13/6 pakai persamaan mana? 13/6 itu nggak perlu diuji titik ya. Karena ini cuma gini doang. Jadi X kurang dari sama dengan 13/6. Kecuali kalau ada kurung perkalian gitu. Kayak gini, baru diuji titik. Ini kan udah obvious. Terlihat X-nya kurang dari sama dengan 13/6. Jadi arahnya ke kiri gitu. Jadi nggak perlu diuji titik. Oke. Kita lanjut nomor 6. 9 buah bilangan membentuk deret aritmatika dan mempunyai jumlah 153. Jika pada setiap dua suku yang berurutan pada deret tersebut disisipkan rata-rata dari dua suku tersebut, jumlah deret yang baru adalah jadi gini, ini kita recall rumus ya. Jadi ada rumus deret. Nah, ini udah disebut ini sama soal deret aritmatika. Jadi kalau deret aritmatika jumlahnya itu Sn sama dengan setengah N dalam kurung 2A ditambah N-1B. Ini rumusnya ya. Ingat-ingat. Terus ada ini. Istilahnya kita data awal gitu ya. Data awal. Karena ada A1 atau U1 gitu ya. U1, U2, U3, 9 kan ya. Berarti sampai 9 dan seterusnya sampai U9. Itu membentuk deret aritmatika. Jadi 9 ini membentuk deret aritmatika dan mempunyai jumlah 153. Jadi ini kalau kita jumlah itu hasilnya 153. Jadi ini ya. S9 sama dengan setengah, N-nya berapa? N-nya 9 dalam kurung 2A. Nah, A-nya itu yang mana? Oh ya, kita belum identifikasi ya. Kita identifikasi dulu. Jadi kalau kayak gini, A itu kan suku awal kan, suku pertama. A itu kan U1 ya. Jadi U1 sama dengan A gitu. Jadi A-nya tetap kita tulis A gitu ya. Terus untuk bedanya, beda itu kan U2 dikurang U1 ya. Ini beda. Tuh. Jadi ini tetap kita tulis gini aja ya, A sama B gitu ya. Karena kita nggak tahu kan sukunya itu angka-angkanya berapa. Jadi kita tulis variabelnya aja, 2A ditambah 9 dikurang 1B. Ini ya. Jadi 9/2 dalam kurung 2A ditambah 8B gitu ya. Nah, terus S9 itu kan 153. 153 itu sama dengan 9/2 dalam kurung 2A ditambah 8B. Jika pakai rumus yang Sn sama dengan N/2 dalam kurung N-1, nggak bisa, Kak. Nggak bisa ya, itu mungkin rumusnya ini. Tergantung kondisi. Kalau itu kayaknya rumus deret yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, atau mungkin kalian bisa pakai ini. Sebenarnya ini ada dua ya rumusnya. Satunya kayak gini. Sn sama dengan setengah N dalam kurung UN U1 ditambah UN. Jadi U1 ditambah UN ini. Itu bisa. Cuman nanti kalau kalian uraikan gitu kan. Kalau kalian uraikan nanti ketemunya tetap rumus yang ini gitu, sama aja. Ini kan kalau kita uraikan U1-nya A, UN-nya kan apa nih? A ditambah N-1B gitu kan. A ditambah N-1B kan 2A tambah N-1B sama aja.
Kita lanjut ya. Ini 2 sama 9-nya kita pindah luas gitu ya. Jadi 150. Jadi 153 dikali 2 dibagi 9 ini ya. Sama dengan 2A ditambah 8B. Nah, ini 153 dibagi 9 bisa nggak teman-teman? Bisa ya. Dapat berapa nih? Dapat 17, ya kan? 17 kali 2, 34. Nah, 34 ini sama dengan 2A ditambah 8B. Ini kita simpan. Kita simpan dulu. Kita lanjut ke step berikutnya. Jika pada setiap dua suku yang berurutan pada deret tersebut disisipkan rata-rata dari dua suku tersebut, jumlah deret yang baru adalah, nah, jadi kita punya data yang baru, ya, kita pakai pulpen biru. Kita punya data yang baru, data baru. Belum mandi juga? Belum mandi. Mungkin tolong halo, tolong di mute ya. Oke, mungkin kita lanjut aja deh. Data yang baru itu dari suku-suku yang berurutan itu disisipkan. Disisipkan apa? Disisipkan rata-rata dari dua suku tersebut. Jadi antara U1 sama U2 gini. Nah, ini disisipkan apa? Disisipkan rata-ratanya. Jadi rata-ratanya itu kan jumlah semua angka dibagi banyaknya angka kan. Jadi U1 tambah U2 dibagi 2 gini kan. Nah, terus antara U2 sama U3 itu juga disisipkan. Disisipkan ini U2 tambah U3 bagi 2. Jadi rata-ratanya antara ini, bilangan diantaranya itu. Dan seterusnya sampai U9. Nah, yang ditanyakan adalah jumlah deret yang baru. Nah, jumlah deret yang baru ini sukunya ada berapa nih sekarang kalau disisipkan ini? Kan ini mulanya ada 9, terus disisipkan ini. Disipin 1. Berarti berapa? Ada 9 ditambah 8 kan ya? Ini kan ada 8 nanti. Jadi deret yang baru itu ada 17 data gitu kan. Jadi kita mau nyari S17. Nah, jadi yang ditanyakan soal itu S17. Nah, S17 itu setengah N, N-nya tadi 17 dalam kurung 2A ditambah N-nya tadi 17 min 1B. Ini. Nah, tapi teman-teman, karena ini datanya baru ya, jadi A-nya kita beda, nggak kayak yang tadi, B-nya juga. Jadi kita misalkan ini pakainya A-nya A aksen gitu ya, terus ini B-nya B aksen. Nah, A aksen ini kebetulan A aksennya itu U1, jadi A aksen sama dengan U1. Sama dengan apa? Sama dengan U1 tadi kan A, jadi ini A. Gitu. Terus yang B aksen itu kan U2 dikurang U1 kan. Nah, sekarang U2-nya itu yang ini, maksudnya suku kedua. Jadi UB aksennya itu adalah U1 ditambah 2 dibagi 2 dikurang U1 gitu. Itu bedanya. Ini U1-nya kita samain penyebutnya ya. Jadi U1 tambah U2 dikurang 2. U1 dibagi berapa nih? Dibagi 2 sama dengan berapa? U2 min U1 dibagi 2 ya. Kan U2 U1 min 2 U1 kan min U1. Jadi U2 min U1 per 2. Ini. Nah, U2 min U1 tadi apa? U2 min U1 kan ini B. Beda yang awal, gitu kan. Jadi ini B per 2. Jadi B yang beda yang baru apa? A ya. Jadi 2A ditambah 17 min 1 kan 16. Nah, B aksennya berapa? B aksennya kan B per 2 dikali B per 2 ini. Jadi S17 itu sama dengan 17 per 2 dikalikan 2A ditambah berapa nih? 16 bagi 2. 16 bagi 2 kan 8B. Nah, tadi dari yang awal kita punya 2A ditambah 8B 34. Gitu. Jadi bisa kita substitusin dong. 17 per 2 dikali 34. 34 bagi 2 bisa kan? 17. Jadi 17 kali 17. 17 kali 17 berapa teman-teman? 17 kali 17 itu 289. Jadi jawabannya adalah 289. Oke?
Jawabannya yang C. Oke, jawabannya yang C. Apakah ada yang tanyakan? Oh ya teman-teman, mohon maaf ini kita durasinya sampai 18.10 ya, karena tadi ada kendala. Nah, tadi 17 dari mana? 17 itu, 17 itu dari sini. Kan setelah, kan data yang baru itu disisipin kan ya. Jadi kayak U1, U2, nah di tengah-tengahnya disisipin ini gitu kan. Kalau kamu hitung, ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Nah, itu ada 17. Kenapa kita bisa tahu 17? Jadi kan yang awal kan U1 sampai U9. U1 sampai U9 kan ada 9. Nah, antara tengah-tengahnya itu disipin. Jadi ini ada 1, 2. Nah, yang tengah-tengah ini pasti ada berapa? Ada 8 kan? Gitu. Jadi kalau misalkan ada 3 nih, misalkan U1, U2, U3. Jadi kan diselipin. Ada berapa nih? Ada 3 ditambah 2. Jadi kalau ini 9, berarti 9 tambah 8. 9 tambah 8 juga 17. Kak, maaf tadi tokennya berapa? Bentar ya. Ini tokennya. Copy. Oke, semoga menjawab ya. Kita terakhir sebelum 18.10 nomor 7. Nomor 7, jika A sama dengan ini, matriks ini adalah matriks yang mempunyai inverse dan determinan B sama dengan 2, hasil kali semua nilai X yang mungkin sehingga determinan A sama dengan 4, determinan AB inverse adalah. Oke, sama-sama. Kita jadi yang ditanyain itu nilai X-nya. Hasil kali semua nilai X-nya. Jadi X-nya itu ada di mana? Ada di sini. Ada di sini. Nah, tapi di soal kita diketahui kalau A itu mempunyai inverse. Jadi nanti yang ini bisa kita pakai sifat inverse. Sifat inverse itu ini determinan bentar, tulis pakai hijau. Determinan determinan A inverse ini itu sama dengan 1 per determinan A. Oke. Terus di soal kita diketahui kalau determinan B itu biru ya. Determinan B itu sama dengan 2. Terus kita dikasih tahu juga matriks A itu min 1 X 2 1. Nah, ini bisa kita cari determinannya ya. Determinannya itu adalah ini kali ini dikali plus dikali dengan min 1 kali 1 min 1. Terus ini 2 kali X 2X. Kalinya min. Jadi min 1 min 2X. Ini determinan A. Oke, iya nggak apa-apa. Ini kita simpan ya. Determinan A, ini determinan B. Oke. Terus yang ditanyain soal kan semua nilai X. Terus kita punya informasi dari soal itu ini. Determinan A sama dengan 4 determinan A inverse. Kita pakai hitam ya teman-teman. Determinan A itu sama dengan 4 determinan AB inverse. Ini ya, AB inverse. Nah, determinan A-nya berapa? Determinan A-nya kan ini, min 1 min 2X. Jadi bisa kita masukin. Min 1 min 2X sama dengan 4. Nah, determinan AB inverse itu berapa? Artinya. Jadi 1 per determinan AB. Pakai sifat yang ini. Determinan A inverse sama dengan 1 per determinan A. Nah, terus ada sifat lagi. Ini determinan dari dua matriks. Determinan AB itu determinan A dikali determinan B. Tuh. Jadi yang ini min 1 min 2X sama dengan 4 dibagi determinan A dikali determinan B. Min 1 min 2X sama dengan 4
dibagi determinan A-nya kan min 1 min 2x kan. Ini. Terus determinannya B 2 kan. Kali 2. Oke. Nah, ini 2-nya bisa kita coretkan sama 4 dapat 2. Terus yang min 1 min 2x bisa kita kali silang. Kita pindah ke ruas kiri jadi min 1 min 2x ini min 1 min 2x sama dengan 2 ya kan. Ini tadi udah kita coret dapat 2. Oke, kita lanjut. Nah, ini tinggal dikaliin biasa. Min 1 kali min 1, 1. Min 1 kali min 2x plus 2x. Min 2x dikali min 1 plus 2x. Min 2x dikali min 2x plus 4x kuadrat. Sama dengan 2. 4x kuadrat plus 4x, ya kan? Plus 1 sama dengan 2. Terus 2-nya kita pindah ruas. 4x kuadrat plus 4x. Min 1 sama dengan 0. Nah, terus yang ditanyain hasil kali semua nilai X. Berarti kalau persamaan kuadrat, itu kan ada X1 sama X2 gitu kan ya. X1 sama X2. Nah, hasil kalinya nggak perlu kita cari satu-satu. Kita pakai sifat aja. X1 dikali X2 sama dengan C per A. Sama dengan min 1 per 4. A-nya yang ini, C-nya yang ini. Gitu. Jadi jawabannya adalah min 1/4. Ada nggak? Ada. Jawabannya yang C. Oke, ada yang tanyain nggak? Sisa 2 menit nih. Cukup ya. Kamu boleh lihat nomor 6 nggak? Bentar. Nomor 6 ya. Ya, kecilin ya. Oke, Kak boleh lihat nomor 2. Oke, nomor 2, nomor 4, nomor 7. Oke, kita dari nomor 2 dulu ya. Nomor 2 ini. Nomor 2. Oh ini nomor 2. Bisa kalian screenshot, tapi nanti bakal aku bagiin kok. Aku rapiin, terus aku bagiin ke kalian kembali. Terus nomor 4, ini nomor 4. Oke, sama-sama. Nanti dibagiin di link kalian, di link Simakara kalian, intensif. Atau nanti juga bakal aku share di grup WA. Terus yang nomor 7 ini. Nah. Oke. Oke. Oke, sama-sama. Oke, aku stop share ya, teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah hadir di kelas Matematika Dasar hari ini. Semoga tadi apa yang diberikan bisa bermanfaat dan semoga paham ya, teman-teman. Makasih semuanya. Oke, sama-sama. Makasih, Kak. Oke, sama-sama.